Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, semoga berada dalam keadaan sehat walafiat. Puji dan syukur selalu kita persembahkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan, rahmat, nikmat, dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat Allah sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan kegiatan dan aktivitas sehari-hari kita. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda yang berbahagia, kembali berjumpa dengan Ustadz pada kesempatan ini dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan tema berempati itu mudah, menghormati itu indah. Ananda yang berbahagia, sebelum kita lanjutkan materi pelajaran, mari kita lihat dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama, meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, berempati terhadap sesama adalah perintah agama. Yang kedua, menghayati perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dan berempati terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami makna hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru dan empati terhadap sesama. Yang ketiga, menyajikan makna hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, empati terhadap sesama. Itulah KD yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita pertama ini, silakan Ananda baca, menunjukkan contoh perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari Quran Surah An-Nisa ayat 8. Yang kedua, menampilkan perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi Quran Surah An-Nisa ayat 8. Yang ketiga, menyebutkan arti tentang perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi dari An-Nisa ayat 8. Yang keempat, menjelaskan makna perilaku empati terhadap sesama sebagai implementasi An-Nisa ayat 8. Yang ketujuh, menunjukkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Quran Surah Al-Baqarah 83 dan hadis yang terkait. Yang keenam, menampilkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi dari Al-Baqarah 83 dan hadis terkait. Yang ketujuh, menyebutkan arti tentang perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Baqarah 83 dan hadis terkait. Kedelapan, menjelaskan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Al-Baqarah 83 dan hadis terkait. Mudah-mudahan tujuan ini bisa kita wujudkan walaupun dalam pembelajaran yang sifatnya hanya tidak tatap muka, tetapi hanya satu arah saja. Mudah-mudahan ini bisa kita capai. Ananda yang Ustadz cintai, Ustadz banggakan, mari kita lihat itu apa itu berempati. Mari berempati. Empati itu apa? Keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Dalam istilah lain, empati dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menyadari diri sendiri atas perasaan seseorang, lalu bertindak untuk membantunya. Jadi merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, kemudian pengetahuan kita tentang orang itu kita jadikan peta bagaimana cara kita bersikap kepadanya. Kalau orang dalam keadaan berduka, bersedih, kita menunjukkan simpati, merasakan apa yang dia rasakan, kemudian berusaha membesarkan hatinya. Itu namanya empati. Silakan diulang-ulang bacaannya supaya lebih paham tentang empati ini. Ini dalil Quran surat keempat ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzaquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu sekedarnya dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
Ini salah satu dalil tentang bersimpati. Silakan nanti Ananda hafal ayatnya supaya bertambah perbendaharaan hafalan ayatnya di kepala. Jadi melalui ayat ini dia tunjukkan rasa empati. Ini berbicara tentang pembagian harta warisan. Kalau seandainya ada anak yatim, ya, tolong jangan diabaikan, berikanlah sebagian. Kalau ada orang miskin, bantu, ya, kasih. Kalau ada orang miskin dibantu, ya. Dan yang paling penting dari semua, pemberian itu ya diikuti dengan ucapan dan perkataan yang baik. Memberi jangan dengan perkataan yang buruk yang menyakiti hati dan perasaannya. Jadi ini rasa empati, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Ananda yang berbahagia, bagaimana caranya menimbulkan sikap empati? Pertama ini dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi kita asah perasaan kita. Kita asah perasaan kita sehingga bisa kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jangan perasaan kita saja yang kita tonjolkan dan mengabaikan perasaan orang lain. Yang kedua, mampu menempatkan diri sebagai orang lain. Tempatkan diri kita sekali-kali ya pada posisi orang lain. Kemudian menjadi orang lain yang mampu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Itu diantaranya Ananda. Kemudian ini dalil Quran surah keempat ayat 8. Ini bukan apa? Ini hadis ya. Ini hadis ini ayat yang tadi. Ini hadis yang berkaitan dengan empati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minuna lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Akhrajahu al-Bukhari. Dari Abi Musa radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang satu dengan yang lain bagaikan satu bangunan yang bagian-bagiannya saling mengokohkan. Jadi umat Islam itu adalah satu kesatuan. Ketika orang lain merasakan kesedihan, maka dia juga ikut merasakan kepedihan itu. Jika ada saudaranya merasakan kegembiraan, dia juga ikut merasa gembira. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Jangan sebaliknya, susah melihat orang senang, senang melihat orang lain susah. Ini yang perlu kita biasakan. Ananda yang Ustaz cintai, Ustaz banggakan, Ustaz harapkan, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Pertama, peka terhadap perasaan orang lain. Dua, membayangkan seandainya aku adalah dia. Yang ketiga, berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Ini ada dua gambar. Mana kira-kiranya gambar yang menunjukkan rasa simpati? Apakah ini ada teman berkelahi, senang hatinya mau melihat siapa yang paling kuat, bahkan difoto kemudian disebarkan di media sosial. Ini banyak yang berkembang sekarang seperti ini. Ini apakah termasuk empati ini? Atau ini ada orang berkelahi maka dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk melerainya supaya perkelahian itu tidak dilanjutkan. Ini dua gambar yang bisa memberikan nasihat kepada kita untuk berlaku simpati dalam kehidupan sehari-hari. Anda yang berbahagia, itulah tentang empati. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan ya, bisa kepada ustadznya atau lewat link YouTube ini bisa juga ditanyakan. Materi kedua, kita lanjutkan pelajaran kita. Mari menghormati orang tua. Ustadz yakin Ananda siswa SMP semuanya sudah sangat mengerti, sudah sangat tahu ya bagaimana cara kita bersikap, bertingkah, berkata, berbuat kepada orang tua kita. Kita tahu orang tua jasanya luar biasa, bahkan tak akan mungkin kita balas jasanya. Ini salah satu cuplikan video tentang surga ada di rumahmu, silakan dilihat. Setelah melihat Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur. Ayo masuk yuk. Ramadan, bagus nih layar kau nih. Untuk apa Inggris kamu? Jangan dari ibu kau. Apa kau? Apa ya? Mengaji malam kau coy. Ayo masuk.
Sebelum kita mulai mengaji, agar suasananya lebih khusyuk, kita akan mendengarkan ceramah dari seseorang yang sangat istimewa sekali. Ramadan, maju kau. Aku udah ngapa, Bu ya? Maju sini. Pakai mic ini biar seluruh kampung mendengarkan ceramah dari Ustadz Ramadan. Ustaz. Tapi ceramah apa, Bu ya? Ceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Ayo, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uwais Al-Qarni mengatur napasnya yang tengah-tengah. Ibunya ada di punggungnya. Turunkan ibu ke atas ibu untuk kesekian kalinya. Ibu bisa berjalan sendiri. Uwais menggeleng. Uwais mengencangkan tekad. Sedikit lagi tawaf ini akan aku selesai. Apakah kalian tahu siapa Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni adalah orang yang sangat dicintai Rasul. Mengapa? Karena ia sangat mencintai ibunya. Ia gendong ibunya sampai kulitnya melepuh dan mengelupas. Sesampainya di Mekah, Uwais Al-Qarni bertemu dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar adalah sahabat Rasul. Hampir berlutut di kaki Abdullah. Uwais Al-Qarni bertanya, "Ya Abdullah yang mulia, aku gendong ibuku ratusan kilometer agar ibundaku bisa berhaji. Apakah akan terhapus seluruh dosa-dosa? Dan apakah terbalas seluruh jasa ibu?" Dan kalian tahu apa jawaban Abdullah bin Umar? Abdullah menangis saat beliau menjawab, "Wahai sahabatku Uwais, jangankan dosaku saja masih berderet-deret. Tapi Uwais, bahkan jika kau gendong ibumu mengitari Ka'bah dan kau gendong lagi beliau hingga kiamat, tak setetes pun darah beliau saat melahirkanmu akan bisa kau balas. Tidak setetes pun." Setelah melihat tayangan tadi, mungkin ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Silakan dituliskan dalam buku catatannya. Ananda yang berbahagia, ini sedikit saja gambaran tentang peran orang tua kita. Bagaimana seorang ibu telah mengandung dengan penuh susah payah dan melahirkannya juga dengan mempertaruhkan nyawanya. Mereka ya hampir saja kehilangan nyawanya. Bahkan ada di antara orang tua kita yang tidak bisa melahirkan secara normal, terpaksa perutnya dibelah, bersimbah darah. Inilah jasa orang tua yang luar biasa. Setelah lepas dari itu, apakah sudah selesai? Belum. Perjuangannya masih berlanjut. Ibu menyusui selama 2 tahun dengan penuh kasih sayang. Dan bahkan banyak di antara orang tua, ibu tersita waktu tidurnya. Baru mau tidur langsung terjaga lagi karena mendengar kita menangis. Maka jasa ibu luar biasa, tak terbalaskan. Bahkan mungkin ada di antara ibu-ibu kita, ya, orang tua kita yang kadang mungkin sedang makan, kemudian kita menangis. Menangis karena buang air besar, dan mungkin tidak tertutup kemungkinan ada di antara ibu kita yang karena sudah sangat lapar, kemudian tidak sempurna cuci tangannya, termakanlah kotoran kita oleh ibu kita. Betapa besar jasa orang tua. Ibu dan ayah juga memelihara kita sehingga kita siap untuk hidup mandiri. Betapa banyak anak-anak yang tidak beruntung, mereka tidak dapatkan kasih sayang, mereka terbuang, mereka dibuang di tong sampah. Tapi alhamdulillah kita ini ya dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Maka sudah sangat selayaknya kita menghormati, menghargai, menyayangi, berbesar hati ketika orang tua kita memberikan arahan, memberi kita nasihat yang kadangkala mungkin kita mendongkol mendengarkan nasihatnya.
Tapi yakinlah semua itu dikerjakannya, dilakukannya demi kebaikan kita. Kemudian ibu dan ayah bekerja keras untuk memenuhi keperluan keluarga, memenuhi apa yang kita minta. Mungkin kadangkala yang dia minta sebenarnya mereka tidak sanggup untuk memenuhinya, tapi karena untuk menyenangkan hati kita, segala daya dan upaya mereka kerjakan. Mungkin ada di antara orang tua kita karena mendengar permintaan kita, sebenarnya mereka tidak sanggup. Ada yang terjerembab menghalalkan segala cara. Oleh karena itu, maka sudah sangat selayaknya, sangat patut kita menghormati, menghargai, menyayangi orang tua kita. Ibu dan ayah juga memberi kita bekal pendidikan, berusaha sekuat mungkin untuk memberikan pendidikan terbaik untuk putra dan putrinya. Kemudian ibu dan ayah memberikan kasih sayang dengan ikhlas tanpa meminta balasan. Bahkan ada di antara orang tua sudah dikasih pun mereka tidak menerimanya, bukan karena mereka tidak butuh, tetapi kasih sayang mereka mengalahkan segala-galanya. Biarlah anaknya bahagia, mereka rela menderita. Oleh karena itu inilah ya orang tua kita, maka sangat patut, sangat pantas kita berbuat baik kepadanya. Kemudian ananda yang dirahmati Allah, redha Allah tergantung kepada redha orang tua. Ketika orang tua kita tidak redha kepada kita, marah kepada kita, maka sebenarnya kita telah menutup pintu rahmat Allah kepada kita. Inilah salah satu dalil yang bicara tentang ya berbakti kepada orang tua. Quran surat kedua ayat 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qulu linnasi husna wa aqimus salah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Inilah satu dalil yang mengajarkan kita agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Bagus dalilnya, silakan dihafal. Kemudian dia hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Umar qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ji'tu ubayyi'uka ala hijrati wa taraktu abawayya yabkiyan faqala irji' ilaihima fa'adhikhuma kama abakaitahuma. Dari Abdullah bin Umar berkata, seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada kedua orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah membuatnya keduanya menangis. Ini betapa besar perhatian Rasulullah SAW terhadap orang tua. Bagaimana kita menyenangkan hatinya, membahagiakan hatinya dalam hubungan kita sebagai seorang anak terhadap orang tua. Kita boleh tidak memenuhi perintah orang tua kalau perintah itu adalah perintah untuk melakukan perbuatan buruk, perbuatan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu ini kita tolak dengan cara-cara yang sopan, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun. Orang tua tetap orang tua, apapun latar belakangnya, maka kita wajib berbuat baik kepadanya. Ananda yang berbahagia, kemudian ini perilaku menghormati kedua orang tua. Yang pertama, ketika orang tua kita masih hidup, apa yang bisa kita lakukan? Pertama, memperlakukannya keduanya dengan sopan dan hormat. Kita menghormatinya, kita menyayanginya. Kemudian yang kedua, membantu pekerjaannya. Jangan biarkan dia mengerjakan semuanya, apalagi pekerjaan itu menyangkut untuk kita. Yang sederhana saja, contohnya membersihkan rumah, mencuci tempat makan kita, mencuci pakaian kita, maka sebenarnya itulah kerja kita. Sebaiknya, idealnya, kitalah yang menyiapkannya, yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Kemudian mengikuti nasihatnya, apabila nasihatnya itu baik,
kemudian membahagiakan keduanya dengan prestasi-prestasi yang membuat dirinya bangga menceritakan diri kita kepada teman-temannya. Jangan buat orang tua kita kerut keningnya karena memikirkan perangai ulah perangai kita. Sebagai anak yang berbakti kepada orang tua, maka lakukanlah ini. Perlakukanlah dengan sopan dan hormat. Kalau dia memanggil, cepat jawab sahutannya. Kalau dia minta tolong, prioritaskan dia dulu. Jangan sampai orang tua kita menjadi yang terakhir. Prioritaskan apa yang dia perintahkan. Dialah yang nomor satu. Kemudian membantu pekerjaannya. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang kita bantu meringankan pekerjaannya, bantu ringankan pekerjaannya. Kemudian ikuti nasihatnya, tentu dengan syarat nasihat itu adalah nasihat yang baik. Orang tua yang baik tentu tak mungkin memberikan nasihat yang buruk. Kalau ada orang tua memberikan nasihat untuk berlaku syirik, maka inilah yang kita tolak, tapi menolaknya juga dengan cara yang baik dan sopan. Kemudian bahagiakan keduanya dengan cara-cara yang bisa kita lakukan, dengan cara-cara yang halal tentunya. Kemudian ini bagaimana cara menghormati orang tua ketika sudah meninggal. Jika keduanya muslim, kamu dapat mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mintakan ampunan kepada Allah, istighfarkan, minta ampun kepada Allah, mintakan supaya dia mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melaksanakan wasiatnya. Kalau ada nasihatnya atau perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan, lanjutkan. Kemudian menyambung dan melanjutkan silaturahmi yang dahulu sudah dilakukan oleh kedua orang tua. Jalin silaturahmi dengan teman-temannya, jalin silaturahmi dengan saudara-saudara. Kemudian menjaga nama baik mereka. Jangan lakukan tindakan-tindakan yang akan mengurangi nama baiknya, yang akan mencemarkan nama baiknya. Inilah perilaku menghormati kedua orang tua yang bisa kita lakukan. Ananda yang berbahagia, itu adalah orang tua. Mari menghormati guru. Kita tahu guru adalah orang yang memberikan kita ilmu, yang memberikan bimbingan kepada kita supaya kita berakhlak, supaya kita memiliki wawasan, supaya kita memiliki pengetahuan, diberikan keteladanan yang luar biasa. Maka sebaiknya, maka sepatutnya agar ilmu itu berkah, agar ilmu itu mudah meresap ke dalam hati kita, agar ilmu itu berpengaruh terhadap perbuatan kita, maka mari kita menghormati guru. Hormatilah guru. Bahkan dalam sebuah penjelasan kita temukan, Ali bin Abi Thalib pernah berkata, kalau ada orang memberikan secuil ilmu kepadaku, kata Ali, maka aku berhak layak menjadi budaknya. Begitu dia menghormati gurunya, sehingga ilmu itu sangat berkah. Ilmu itu mendatangkan manfaat yang luar biasa. Ilmu itu mempengaruhi sikap dan perbuatannya. Menghormati guru. Bagaimana cara berbakti kepada guru? Pertama ini, ucapkanlah salam apabila bertemu. Kalau nampak tolong ditegur, disapa, jangan mengelak, jangan menghindar. Temui guru. Ucapkan salam apabila bertemu. Kemudian yang kedua, perhatikan apabila diajak bicara di dalam dan di luar kelas. Perhatikan apa yang dia sampaikan. Dengan serius dan sungguh-sungguh memperhatikannya, fokus milik kepadanya. Yang ketiga, rendah hati. Rendah hati di depannya, sopan berbicara dengannya, hargai apa yang dia kerjakan. Yang keempat, laksanakan nasihatnya. Tolong laksanakan nasihatnya. Yang kelima, laksanakan tugas belajar dengan ikhlas, agar apa yang disampaikan oleh gurumu ya bermanfaat, membawa berkah. Jangan abaikan, jangan jangan rendahkan, sehingga ilmu yang diberikannya bermanfaat. Ananda yang berbahagia, itulah pelajaran kita. Pertama tentang empati, yang kedua menghormati orang tua, yang ketiga menghormati guru. Pada kesempatan ini mari kita simpulkan pelajaran kita. Yang pertama, empati adalah keadaan mental yang membuat orang merasa dirinya dalam keadaan, perasaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Yang kedua, perilaku empati dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dengan peka terhadap perasaan orang lain. Membayangkan seandainya dia adalah aku, berlatih mengorbankan milik sendiri dan membahagiakan orang lain. Yang ketiga, ketika orang tua masih hidup, cara menghormatinya pertama, perlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. Yang kedua, bantu pekerjaan rumah, ikuti nasihatnya. Yang ketiga, bantu kehidupan ekonominya. Yang keempat, ketika orang tua sudah meninggal, cara menghormatinya adalah satu, laksanakan wasiatnya, sambung dan lanjutkan silaturahmi yang dahulu. Ketiga, jaga nama baiknya. Yang kelima, cara berbakti kepada guru antara lain bersikap rendah hati, sopan dan menghargai.
Kemudian melaksanakan nasihatnya, mengucapkan salam apabila bertemu, memperhatikan apabila diajak bicara di kelas, melaksanakan perintahnya dengan ikhlas. Nah, inilah kesimpulan pelajaran kita. Mudah-mudahan Ananda bisa memahaminya. Selanjutnya Ananda silakan kerjakan latihan berikut ini dalam buku latihannya. Silakan dibaca soalnya, kemudian kerjakan dalam buku latihan. Soal pertama, kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak untuk membantunya merupakan arti dari apa? A. Amanah, B. Jujur, C. Empati, D. Istiqomah. Yang kedua, manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Perilaku kita sebaiknya adalah A. Mendengarkan apa kata orang lain, B. Mengikuti apa yang diinginkan orang lain, C. Merasakan apa yang dirasakan orang lain, D. Merendahkan diri kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, soal ketiga, sikap empati seorang pelajar dapat diwujudkan dalam bentuk apa? A. Berbagi contekan saat ulangan, B. Berbagi makanan saat makan bersama, C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki, D. Membiarkan teman merasa kesusahan. Yang keempat, saat menghadapi musibah, ia selalu mengeluh, tetapi saat bahagia ia enggan berbagi. Sifat seperti ini tidak baik karena akan menyebabkan A. Disayang teman, B. Keretakan hubungan, D. Termotivasi untuk berusaha, D. Menjadi terhormat. Yang kelima, perhatikan pernyataan berikut. Yang termasuk perilaku berbuat baik kepada orang tua adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Nah, lihat pernyataannya, baca. Kalau terlalu cepat videonya bisa di pause dulu, baru dibaca soalnya. Yang keenam, contoh perilaku menghormati dan menghargai guru dapat diwujudkan dengan berbuat baik kepada guru antara lain A. Belajar dengan sungguh-sungguh, B. Berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah, C. Mengucapkan salam bila bertemu, D. Selalu menceritakan keburukannya. Kemudian soal berikutnya, soal ke-8, contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah A. Membantu keperluannya, B. Membelanjakan hartanya, C. Memperebutkan harta warisan, D. Mengunjungi sahabat orang tuanya. Yang ke-8, contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup adalah A. Mendoakan melaksanakan nasihatnya, B. Membelanjakan hartanya, C. Memperebutkan harta warisan, D. Menyimpan hartanya. Kemudian soal ke-9, di bawah ini yang termasuk perilaku menghormati guru adalah A. Mendoakan dan melaksanakan nasihatnya, B. Meminta nasihat-nasihatnya, C. Memperebutkan harta warisan, D. Mengunjungi sahabat-sahabatnya. 10. Apabila melihat guru melakukan kesalahan, kita sebagai peserta didik harus A. Mencemoohkan, B. Menceritakan ke orang lain, C. Menegurnya dengan sopan, D. Membiarkannya. Nah, inilah soal-soal yang bisa Ananda kerjakan. Silakan kerjakan dalam buku latihannya. Kalau terlalu cepat, sekali lagi silakan di pause videonya, kemudian dikerjakan latihannya. Barangkali ini saja pelajaran kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.